Shalom, selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini Kakak Pipit akan melayani adik-adik dalam ibadah online, terkhusus untuk adik-adik kelas anak kecil dan kelas anak tanggung. Adik-adik mari kita siapkan sebelum itu perlengkapan ibadahnya. Yang pertama adalah Alkitab dan yang kedua adalah buku catatan. Jangan lupa untuk persiapkan persembahannya. Mari siapkan pembacaan Mazmur dan pembacaan firman-Nya. Sebelum kita saat teduh, Kakak Pipit mau sapa dulu adik-adik yang terkasih. Apa kabar anak Tuhan pada pagi hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Mari adik-adik kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Tetap berdiri adik-adik, kita akan berdoa. Kita akan doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih sebab pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati kesehatan yang baru, kami boleh menikmati kekuatan yang baru dan sukacita yang baru. Tuhan, pagi hari ini kami akan mengadakan ibadah IMPA melalui YouTube. Kiranya Tuhan terus menyertai kami dengan kesehatan dan semangat, sehingga kami boleh terus berniat mengenal Tuhan melalui firman-firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak pelayan kami. Tuhan Yesus, kami memohon penyertaan dengan Roh Kudus-Mu, biarlah ibadah IMPA pagi hari ini dapat menjadi berkat untuk kami lakukan, dan ketika kami mendengarkan firman dan memuji Tuhan, kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 251, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang baka. Kita menyanyikan satu lagu lagi dari Kidung Ceria 285, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu
jadilah. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur yang telah disiapkan tadi. Kita baca bersama-sama. 1, 2. Mazmur pasal 9 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Untuk merespon Mazmur pujian kita, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 280, tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku, siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Sebelumnya kita mari satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Kami boleh memuji nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami siap untuk membaca firman-Mu. Tuhan, pimpin kami yang akan mendengarkan firman-Mu, dan pimpin kakak pelayan kami yang akan memberitakan tentang firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan membaca firman yang telah tadi kita siapkan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 hingga ayat 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri.
dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, adik-adik, setelah kita membaca firman yang terdapat di Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36 dengan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi adik-adik, dari kisah ini kakak mau berbagi sedikit tentang awal kenapa sampai dikatakan Yesus dimuliakan di atas gunung. Ada kisah dan cerita. Jadi sebelum Tuhan Yesus ke atas gunung, adik-adik, Tuhan Yesus mengajak atau memilih 3 orang murid. 3 orang muridnya itu sudah disebutkan di ayat 28. Jadi yang pertama adalah Petrus, kedua Yakobus, dan yang ketiga Yohanes. Mereka diajak bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke atas gunung untuk berdoa bersama. Tetapi ternyata adik-adik, begitu mereka tiba di atas gunung bersama Tuhan Yesus, ketiga muridnya ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tidak ikut berdoa dengan Tuhan Yesus. Ternyata mereka tidur nyenyak. Mungkin mereka kelelahan ya pada saat menaiki gunung. Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak lelah. Tapi Tuhan Yesus tetap lanjut untuk berdoa dan tidak beristirahat. Adik-adik, ayat 29 dikatakan tampaklah wajah dan pakaiannya berkilau-kilau. Ini yang dikatakan wajah dan pakaiannya berkilau-kilau adalah Tuhan Yesus, adik-adik. Karena setibanya di atas gunung bersama 3 muridnya ini tertidur nyenyak. Mungkin karena mereka sangat lelah pada saat menaiki gunung. Tetapi Tuhan Yesus tidak merasa lelah sehingga Tuhan Yesus melanjutkan untuk berdoa. Dan pada saat berdoa terjadilah kejadian di mana ayat 30 dikatakan tampaklah 2 orang lagi, yaitu Nabi Musa dan Nabi Elia. Kenapa tiba-tiba saja muncul Nabi Musa dan Nabi Elia? Pada ayat yang ke-31 kita bisa baca ternyata ada tujuannya, adik-adik. Nabi Musa dan Nabi Elia menampakkan diri kepada Tuhan Yesus. Dan mereka menyampaikan kepada Tuhan Yesus tujuan perjalanan mereka yang akan Tuhan Yesus genapi nanti di Yerusalem. Nah adik-adik, dari kisah ini Tuhan Yesus berdoa di atas gunung itu adalah awal yang akan Tuhan Yesus lakukan sebelum dosa-dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan ada alasan kenapa Allah Bapa memilih Musa dan Nabi Elia bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang pertama adik-adik, Nabi Musa ini ternyata adalah pemimpin bangsa Israel dan melalui dia 2 loh batu atau hukum Taurat diberikan. Dan yang kedua adalah Nabi Elia. Nabi Elia adalah seorang nabi yang besar dan tidak pernah mengalami kematian. Namun dia diangkat terlebih dahulu oleh Allah. Dan adik-adik, pada ayat yang ke-33 dikatakan sebelum atau pada saat kedua orang ini, Nabi Musa dan Nabi Elia ini pergi meninggalkan Tuhan Yesus, tiba-tiba saja seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus terbangun dan kaget melihat begitu sangat indah, begitu sangat terang wajah Tuhan Yesus. Dan dia melihat 2 orang ini, yaitu Musa dan Nabi Elia. Tiba-tiba saja Petrus langsung mengajak Nabi Musa, Nabi Elia dan Tuhan Yesus untuk menginap bersama. Dan Petrus menawarkan Petrus akan membangun kemah buat mereka bertiga. Dan dikatakan pada ayat yang ke-33 juga, Petrus ternyata tidak mengetahui ataupun tidak tahu menahu apa alasan Musa dan Nabi Elia datang menemui Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga adik-adik, dan lihatlah adik-adik di ayat yang ke-35 apa yang terjadi. Begitu awan putih muncul, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata,
inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang mengatakan itu adalah Allah Bapa. Dan yang inilah anakku itu adalah Tuhan Yesus. Dengarkanlah dia. Dia dipilih oleh Allah Bapa. Jadi yang dimaksud dari ayat yang ke-35 ini adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah kejadian semua itu dikatakan ayat 36, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal sendiri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Jadi pada saat itu juga setelah awan putih muncul dan berbicara, menyampaikan bahwa inilah anakku, dengarkanlah dia. Setelah itu hilanglah awan putih itu, hilanglah juga Nabi Musa dan Nabi Elia. Jadi adik-adik, itu adalah suara Allah dan Allah menunjuk Tuhan Yesus sebagai anaknya. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama belajar dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran kepada mama dan papa. Di rumah ada yang lebih tua, oma, opa ataupun kakak, om, tante. Selama kita dinasehati yang baik, ayo mari kita dengar-dengaran. Dan yang kedua, di sekolah kita bisa belajar mendengar perintah yang baik-baik dari guru ataupun kakak-kakak kelas kita ataupun teman-teman sekelas kita. Begitupun juga di rumah ada teman-teman kita. Dan di sekolah minggu ada kakak pelayan. Selama itu mengajarkan hal yang baik, adik-adik, mari kita belajar sama-sama menjadi anak yang dengar-dengaran, yang taat dengan apa yang Tuhan inginkan kepada kita, kepada adik-adik, sehingga kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, adik-adik ya. Demikian firman Tuhan, kiranya adik-adik dapat memahami dan mengerti firman Tuhan ini. Amin. Adik-adik, mari kita merespon pembacaan firman kita dari Kidung Ceria 215. Dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan, datanglah, berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu dalam pelayanan ibadah IHMPA, Pelkat PA ya Tuhan, meskipun masih melalui online ataupun YouTube, tapi kami terus berharap dan percaya ada waktu Tuhan kami akan bertemu kembali dengan teman-teman kami di tempat kami biasa mengadakan ibadah IMPA. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima pada hari ini. Kami mau belajar untuk mendengar semua yang Engkau inginkan untuk kami lakukan, yang baik untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak sekolah minggu. Dan kami juga mau belajar mendengar perintah dan nasihat kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan kakak pelayan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami yang melayani jemaat di Gereja GPB Mangamaseang,
Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus lindungi dan memberikan sukacita untuk terus melayani dan bekerja untuk Tuhan. Tuhan Yesus, begitupun juga kami mau berdoa untuk setiap majelis diaken ataupun pelayan-pelayan, kakak pelayan yang bekerja melayani adik-adik layan. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kehidupannya dan memberikan kesehatan dan sukacita. Bapa, kami berdoa juga buat Bapak Presiden kami. Kiranya penyertaan-Mu hadir dalam kehidupannya sehingga terus setia melayani masyarakat Indonesia dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat teman-teman kami yang dekat ataupun jauh dari kami ya Tuhan, yang tidak dapat kami jangkau dengan tangan kami, tapi kami percaya melalui doa ini teman-teman kami dapat terjangkau dengan tangan pertolongan Tuhan, sebab Tuhanlah yang mengubah segala duka cita menjadi sukacita, sakit penyakit menjadi kesembuhan. Tuhan, kami percaya buat teman-teman kami yang telah terkena bencana kemarin dapat segera pulih kembali dan bangkit kembali dan terus kembali memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat diri kami sendiri di usia kami yang masih sekolah, yang masih belajar ataupun bermain. Tuntun kami dengan firman-Mu, dengan kekuatan dari kedua orang tua kami yang terus menjaga dan memelihara kami, sehingga kami boleh menjadi anak yang bertumbuh dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami pada pagi hari ini. Kami akan menutup doa syafaat kami dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan buat adik-adik yang akan memberikan persembahan. Nanti bisa minta tolong ke orang tuanya untuk menyetor persembahannya di gereja. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita doakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh memuji nama-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dari kakak pelayan kami. Kami boleh membaca firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, yang telah kami dengar, yang telah kami terima dapat menjadi berkat untuk kami terus melakukan kebaikan ataupun menjadi berkat di sekeliling kami, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat mengenal Engkau. Tuhan Yesus, tadi juga kami boleh memberikan persembahan yang ada dari kami ya Tuhan. Kiranya dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu di muka bumi ini.
apapun yang masih sisa di dalam kehidupan kami, tuntun kami untuk terus menggunakannya dengan baik sehingga kami dapat menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menutup ibadah impa kita pagi hari ini dengan pengutusan lagu Kidung Ceria 359. Sudah waktunya, dan disambung dengan lagu Kidung Ceria 357, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah impa pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah impa online berikutnya bersama kakak-kakak layan yang lainnya. Tetap semangat, shalom, selamat hari Minggu, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.